Pertamina Patra Niaga penuhi kebutuhan bahan bakar PUPR bangun IKN. PT Pertamina Patra Niaga siap memenuhi kebutuhan bahan bakar dan produk pendukung lainnya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Peran Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan energi bagi proses pembangunan IKN yang dikelola oleh Kementerian PUPR menjadi sangat penting untuk kelancaran proses konstruksi infrastruktur, kata Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Pertamina Patra Niaga, diwakili Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusmaya telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, yang juga disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah, pada Kamis 16 November. Maya mengatakan pihaknya siap dan berkomitmen menjamin kebutuhan energi yang dibutuhkan seluruh kontraktor untuk pengoperasian alat-alat konstruksi. Selain bahan bakar minyak, Pertamina Patra Niaga juga siap menyediakan kebutuhan produk lain seperti pelumas, aspal, dan petrokimia lainnya serta penyediaan BBM low sulfur yang mendukung environmental, social dan governance, ESG, partnership. Maya juga mengatakan sarana dan fasilitas Pertamina Patra Niaga di Kalimantan Timur telah disiagakan sebagai titik pasokan utama bahan bakar untuk pembangunan IKN sehingga proses distribusi energi bisa berjalan dengan baik. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung pembangunan IKN. Harapannya dengan adanya jaminan suplai energi ini, proses pembangunan infrastruktur dasar tahap awal IKN dapat berjalan lancar, dan kontraktor juga tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuhan bakar peralatannya, ujar Maya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR memiliki mandat untuk membangun infrastruktur dasar IKN. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur dasar telah mencapai lebih dari 55% dan Kementerian PUPR akan mengawal proses pembangunan ini hingga tuntas. Kementerian PUPR akan memastikan dan melakukan percepatan penyelesaian pembangunan ini hingga tahun 2024. Dengan dukungan jaminan bahan bakar yang kita tanda tangani hari ini akan mendukung proses percepatan pembangunan sekaligus memberikan keyakinan bahwa tugas pembangunan infrastruktur dasar bisa diselesaikan tepat pada waktunya, kata Zainal. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan proses pembangunan infrastruktur dasar sangat membutuhkan jaminan suplai energi bagi peralatan yang dioperasikan di tahap awal 2022 hingga 2024. Menurutnya, setiap bulan diperlukan sekitar 4 juta liter bahan bakar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar ini. Disinilah pentingnya kerjasama dengan Pertamina Patra Niaga. Jaminan rantai pasok bahan bakar dapat mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, bendungan, gedung dan perumahan, dan segala bangunan dasar yang sifatnya memenuhi kesiapan sebuah kawasan baru, kata Danis. Jokowi, mungkin IKN baru selesai 15 atau 20 tahun yang akan datang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kemungkinan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur baru akan rampung pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Jokowi ketika menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, AS, pada Rabu, 15 November 2023, waktu setempat. Awalnya, Jokowi menjelaskan perkembangan pembangunan IKN yang berbasis hutan kota. Ia menyebut kawasan IKN nantinya sebanyak 70% wilayahnya merupakan area hijau atau hutan. Energi yang dipakai di IKN tersebut, kata dia, nantinya akan menggunakan energi matahari dan hidro.
Jokowi menuturkan saat akan membangun IKN Nusantara, yang pertama kali dibangun adalah Nursery Center dan Botanical Center yang memiliki kapasitas 15 juta bibit pohon per tahunnya. Bibit pohon itu akan ditanam di IKN dan Pulau Kalimantan. Menurutnya, pembangunan berbasis hutan kota tersebut merupakan ruang pamer atau showcase dari transformasi Indonesia. Inilah showcase transformasi Indonesia, kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 16 November. Jokowi kemudian menyampaikan rencananya yang akan merayakan Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara pada tahun depan atau 2024 meskipun pembangunannya belum rampung. Alasannya, kata mantan wali kota Solo itu, untuk menunjukkan bahwa Indonesia kini telah memiliki ibu kota baru. Tahun depan Indonesia berencana akan merayakan Hari Kemerdekaan di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru, ucap pria yang punya latar belakang pengusaha meubel itu. Walaupun demikian, ia mengatakan pembangunan IKN Nusantara mungkin baru akan selesai 15-20 tahun mendatang. Meskipun mungkin selesainya ibu kota, IKN, ini baru 15 atau 20 tahun yang akan datang, ujar Jokowi. Jokowi kemudian mengajak para mahasiswa Stanford University untuk bisa datang ke IKN melihat seperti apa perkembangan pembangunan di sana. Saya kira mungkin akan menjadi sebuah ide yang baik, ide yang seru jika mahasiswa Stanford University melakukan studi tur ke Nusantara untuk melihat lebih dekat proses dan progresnya, tutur Jokowi. Nanti mungkin di sana bisa melakukan riset secara kilat dan belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah Green City. Jokowi selaku kepala negara pun menawarkan diri untuk menjadi pemandu jika pihak Stanford University hendak datang ke IKN. Terlebih, sambil berkelakar dirinya menyebut sebagai alumni jurusan kehutanan, maka bersedia menjadi tour guide. Saya ini lulusan kehutanan. Saya ini lulusan kehutanan. Jadi jika nanti dibutuhkan, saya bisa menjadi guidenya. Kalau ada yang tertarik silahkan tunjuk jari, papar Jokowi. Karena saya memang sudah mendengar bahwa Stanford University akan membangun kemitraan dengan otorita IKN di bidang pengembangan penelitian dan inovasi yang berkelanjutan. Pembangunan jalan distrik di IKN gunakan material domestik berkualitas. Proyek pembangunan jalan distrik, feeder, di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, menggunakan material dalam negeri yang berkualitas. Jalan distrik sepanjang 10,3 km ini menggunakan produk Readmis yang berkualitas dengan total volume 60.000 m3, ujar Vice President of Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk, WSBP, Fandi Dewanto di Jakarta, Rabu. Fandi mengatakan, proyek ini merupakan pembangunan jalan sebagai jalan akses yang menghubungkan antar kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dengan nilai kontrak sebesar 98,6 miliar rupiah. IKN merupakan peluang yang sangat bagus, katanya. Dengan dukungan batching plant serta sumber daya yang memadai, diharapkan seluruh pesanan untuk menyuplai proyek tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Proses pengiriman produk dimulai sejak Triwulan 3, 2023 dan ditargetkan selesai pada Triwulan 2, 2024 mendatang, ujar Fandi. Pemerintah membangun infrastruktur dasar di KIP IKN Nusantara dengan konsep yang komprehensif untuk memastikan lingkungan alam terjaga. Pembangunan IKN Nusantara memberikan peluang yang lebih merata melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Pemindahan IKN merupakan upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi pada Jakarta, dan memeratakan pembangunan sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejak era Presiden pertama RI Soekarno dan kemudian di era Presiden RI Joko Widodo terwujud. Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Visi Indonesia Emas 2045 berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif atau melibatkan semua komponen masyarakat.